Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 896 operasi dimulai. Feng Yu mengobrol dengan Profesor Liang untuk waktu yang lama sampai tiba waktunya untuk melapor. Dia mengundang Profesor Liang untuk makan malam, tetapi Profesor Liang lebih suka makan bersama keluarganya di rumah. Keesokan harinya, Feng Yu tiba di Wind and Rain Consultancy. Kali ini, tidak hanya Wind and Rain Consultancy yang akan berpartisipasi, banyak staf juga akan bergabung. Old He, siapa saja yang jago forex di perusahaan? Feng Yu bertanya sambil membaca laporan. He Zhaoji mencantumkan semua nama dan pencapaian mereka. Di antara orang-orang, dia termasuk dirinya sendiri. Apakah kantor yang saya minta Anda siapkan sudah siap? Sudah siap. Saya meretas dinding kantor Anda saat ini dan kantor saya, dan itu cukup untuk sekitar 30 dealer bekerja di sana. Bagus. Dalam beberapa bulan mendatang, Anda semua akan kelelahan. Tapi setelah semuanya selesai, aku berjanji kalian semua tidak akan menyesalinya. Jangan khawatir, bos. Kami berada dalam perdagangan ini, dan kami siap. Kami telah bertarung dalam pertempuran yang berlangsung lebih dari 1 bulan sebelumnya. He Zhaoji menjawab. Dia tahu ini adalah pertempuran penting, dan mereka tidak boleh mengecewakan Feng Yu. Kali ini, tidak hanya 1 bulan. Bisakah Anda bertahan jika itu 1 atau 2 tahun? Pada tahap awal, kami tidak akan menghasilkan uang, tetapi yang berurusan dengan saham AS dan emas akan menghasilkan banyak uang. Orang-orang ini akan digunakan untuk mempertahankan Hong Kong dan menyerang mata uang negara lain. Dana yang digunakan tidak boleh di bawah konsultasi angin dan hujan, karena akan menimbulkan masalah. Kami akan menyelesaikan tugas sesuai dengan kebutuhan Anda. Hahaha, jangan kecewakan aku. Feng Yu telah kembali ke New York pada awal Maret. Dia duduk di kantor Empire State Building dan di ruangan di sebelahnya ada sekelompok pialang keuangan yang dibayar tinggi. Di kantor lain adalah tim pialang keuangan Kirilenko. Kedua tim ini berada di bawah komando Feng Yu. Feng, anak buah Soros, telah memberi tahu kami. Saatnya masuk. Kirilenko berteriak dengan penuh semangat. Feng Yu masih makan biji di mejanya. Dia tidak terlihat gugup sama sekali. Feng, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Kirilenko duduk di samping Feng Yu. Saatnya menghasilkan uang. Mengapa Anda masih begitu dingin? Feng Yu meletakkan bijinya dan menyeka tangannya. Kakaki, jangan cemas. Kami akan membiarkan mereka menyerang lebih dulu, dan kami akan memasuki medan pertempuran 2 hari kemudian. Mengapa? Bukankah semakin awal kita masuk, semakin banyak keuntungan yang kita dapatkan? Jika kita lebih lambat dari mereka, mereka akan merampas semua uangnya. Kirilenko panik. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika kita memasuki pasar terlebih dahulu? Kami akan menderita kerugian yang signifikan. Feng Yu menjawab, Anda tidak tahu apa-apa tentang pasar keuangan, dan Anda ingin masuk terlebih dahulu. Tidak heran Soros sangat menyukaimu. Anda memiliki kualitas umpan meriam yang luar biasa. Mengapa kita akan kehilangan uang? Kirilenko bertanya. Apakah Anda tahu mengapa Soros memberitahu kami untuk memasuki pasar sekarang? Itu karena mereka tidak menyiapkan banyak dana dan telah meremehkan pemerintah Thailand. Lihat berita ini. Bank Sentral Thailand baru saja mengumumkan 9 lembaga keuangan, dan 1 perusahaan hipotek memiliki masalah kualitas aset dan arus kas yang rendah. Apa yang bisa Anda ketahui dari berita ini? Feng Yu bertanya. Kirilenko mengedipkan matanya dan bertanya. Apa yang harus saya ketahui dari ini? Feng Yu memutar matanya. Buang-buang waktu untuk membahas pasar keuangan dengan Kirilenko. Berita ini memberitahu kami bahwa sistem keuangan Thailand kacau dan memiliki manajemen yang buruk.
Ini berarti ada celah untuk dieksploitasi. Feng Yu menjelaskan. Betul sekali. Tanpa celah, bagaimana kita bisa menghasilkan uang? Kirilenko membantah. Kamu benar. Ada celah dalam sistem keuangan Thailand, dan ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk bertindak. Tapi apakah Anda lupa berapa banyak kerugian yang kami alami setiap hari dengan dana yang kami kumpulkan? Mereka mengalami opportunity loss, dan hanya bunganya saja yang jumlahnya tidak sedikit. Kerugian yang diderita Feng Yu dan Kirilenko setiap hari sudah cukup bagi orang biasa untuk hidup nyaman selama sisa hidup mereka. Anda mengatakan bahwa Soros dan anak buahnya masih belum melikuidasi aset mereka untuk mengumpulkan dana. Brengsek, mereka berencana menggunakan dana kita untuk menghasilkan uang bagi mereka. Kirilenko sangat marah. Uang kami sudah siap di rekening kami, dan kami menderita kerugian setiap hari. Anda semua masih menghasilkan uang. Ini terlalu tak tahu malu. Jangan khawatir. Kami akan memasuki pasar dalam seminggu dan keluar segera setelah kami mendapat untung. Feng Yu menghibur Kirilenko. Berapa keuntungannya? Mata Kirilenko berbinar. Dia adalah yang paling bahagia ketika berbicara tentang menghasilkan uang. Kita harus bisa menutupi kepentingan kita. Sedikit sekali. Kirilenko marah. Dia telah berinvestasi banyak dan hanya bisa menutupi bunganya. Ini buang-buang waktu. Kita bisa menutupi kepentingan kita, dan mereka akan menderita kerugian. Kamu masih berpikir kita kalah? Feng Yu tersenyum dan bertanya. Artinya, kami tidak kehilangan apa-apa. Tapi bukankah kamu bilang mereka pasti akan menghasilkan uang? Kirilenko menggaruk kepalanya, karena dia bingung dengan Feng Yu. Jika mereka memiliki dana yang cukup, strategi mereka pasti akan menghasilkan uang. Tapi dana awal mereka masuk ke pasar tidak mencukupi. Pikirkan saja. Jika Soros benar-benar memiliki cukup dana, mengapa dia mengundang kita, orang asing, untuk bergabung dengannya? Berita itu memberitahu kita tentang adanya celah dalam sistem keuangan Thailand, tetapi pada saat yang sama, otoritas Thailand juga menyadarinya. Kita harus membantu pemerintah Thailand untuk menyerang Soros, kata Kirilenko. Apa yang Anda sebutkan adalah apa yang saya persiapkan di Hong Kong. Tapi sebelum itu, kenapa saya harus membantu pemerintah Thailand? Saya tidak memiliki hubungan dengan mereka. Bukankah lebih baik bagi kita untuk menghasilkan uang dari mereka dan kemudian menggunakan keuntungannya untuk melawan Soros? Saya orang yang berpikiran sempit, dan saya tidak suka negara lain di Asia. Hahaha, semua orang berharap negara mereka menjadi lebih kuat dan aku tahu bagaimana perasaanmu. Baik, saya akan mendengarkan Anda dan menunggu selama seminggu. Kami akan memasuki pasar 1 minggu kemudian. Tapi apakah akan ada masalah dengan Soros jika kita tidak berpartisipasi minggu ini? Kirilenko tidak ingin melihat negara-negara lain di Eropa bangkit. Dia masih ingin melihat Rusia mengambil alih Eropa dan dunia. Itu sebabnya dia mengerti apa yang dipikirkan Feng Yu. Bagaimanapun, dia tidak akan rugi apa-apa dan masih bisa menghasilkan uang. Alasan yang akan kami berikan sederhana saja. Katakan saja kepada mereka bahwa kami mengalami masalah dengan transfer dana kami, dan kami akan memasuki pasar paling lambat 1 minggu. Saya percaya mereka akan mengerti. Alasan ini juga memberitahu Soros bahwa Feng Yu dan Kirilenko tidak mempercayainya. Mereka awalnya bukan teman dan bahkan tidak saling mengenal secara pribadi. Itu sebabnya masuk akal untuk menguji satu sama lain terlebih dahulu. Anda, Soros, adalah pemimpinnya, dan Anda harus menjadi orang pertama yang memasuki pasar. Kami hanya akan mengikuti Anda. Apakah ada yang salah? Soros menerima jawaban Kirilenko dan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia berada di posisi Feng Yu, dia juga akan melakukan hal yang sama. Tapi dia percaya bahwa begitu dia memasuki pasar dan menunjukkan tekadnya kepada Feng Yu dan Kirilenko pasti akan berpartisipasi. Pada akhirnya, pihaknya akan keluar sebagai pemenang.
Bab 897 berkhotbah kepada telinga tuli. Druckenmiller adalah salah satu manajer dana di Quantum Funds, dan juga salah satu dari 4 deputi Soros. Dia bergegas ke kantor Soros tanpa mengetuk. Di Quantum Funds, hanya 4 deputi yang bisa masuk ke kantor Soros tanpa mengetuk. Ada apa, Miller? Soros, Bank Komersial XX Thailand, meminjamkan sejumlah besar bat Thailand pada kontrak berjangka, dan itu bukan orang-orang kami. Soros tertawa. Apakah mereka mulai bertindak? Soros sangat terkesan dengan keterampilan Feng Yu di pasar keuangan. Dia merasa Feng Yu bahkan mungkin lebih baik dari keempat asistennya. Tapi sayang sekali Feng Yu adalah orang Hong Kong dan kaya raya. Dia tidak akan pernah bekerja untuk Soros. Tetapi untuk mengatakan Feng Yu berada di level yang sama dengan Soros, yang terakhir tidak akan pernah setuju. Feng Yu hanya beruntung membeli begitu banyak saham Microsoft. Jika tidak, bagaimana Feng Yu bisa bersaing dengan Soros? Amati mereka dari dekat dan pantau jika mereka beroperasi sama seperti kita. Soros ingin melihat sejauh mana Feng Yu bisa melakukannya tanpa perintahnya. Soros mendapat informasi bahwa sejumlah besar dana telah masuk ke pasar dan membeli beberapa saham Bank Thailand. Soros tahu bagaimana Feng Yu beroperasi. Apa yang dilakukan Feng Yu sama dengan Soros. Langkah selanjutnya harus menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan utang Thailand. Feng Yu menggunakan uang yang dia pinjam untuk membeli saham, obligasi, futures, deal. Dia memaksimalkan pinjamannya dan membeli sebanyak mungkin saham dan obligasi. Setelah itu, ia akan menggunakan obligasinya sebagai hipotek untuk mendapatkan lebih banyak pinjaman. Dia akan mengulangi siklus ini lagi dan lagi. Dengan cara ini, 10.000 dolar Amerika Serikat dapat membeli obligasi senilai beberapa ratus ribu USD. Dari mana uang tambahan itu berasal? Dari bank dan lembaga komersial Thailand. Feng, apa yang terjadi? Kenapa kita berhutang begitu banyak? Kirilenko panik karena utang mereka lambat. Adalah hal yang baik untuk berhutang banyak. Menurut Anda apa yang akan terjadi jika kita menjual semua obligasi di tangan kita? Feng Yu tersenyum dan bertanya. Jual semuanya. Bukankah kita akan kehilangan uang dengan cara ini? Kirilenko tercengang. Mereka akan kehilangan uang jika mereka menjual semuanya. Kami di sini untuk menghasilkan uang dan tidak kehilangan uang. Kepala tim investasi Kirilenko, Lennon, tidak tahan lagi. Dia mengingatkan Kirilenko. Kirilenko, apakah Anda lupa kami telah membeli banyak kontrak berjangka sebelumnya? Semua kontrak adalah kontrak pendek. Kami memiliki banyak kontrak pendek. Kirilenko bertanya dengan penuh semangat dan menoleh ke Feng Yu. Apa itu kontrak pendek? Feng Yu dan Lennon mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit-langit. Anda tidak tahu apa-apa, dan mengapa Anda begitu bersemangat ketika mendengar tentang kontrak pendek? Sorting berarti kita membeli beberapa kontrak berjangka dan kita harus membeli kembali instrumen untuk dijual kepada pihak lain dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak. Kami hanya perlu membayar 10% dari nilai, atau Anda dapat memahaminya sebagai leverage 10 kali. Itu berarti kami menggunakan 1 dolar Amerika Serikat untuk menyelesaikan kesepakatan 10 dolar Amerika Serikat. Kirilenko memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Lalu, dan kemudian seperti yang kamu sebutkan tadi. Begitu kita mulai membuang saham dan obligasi kita, harga saham akan anjlok, dan bahkan indeks pasar akan turun. Tentu saja, aku tahu tentang ini. Kirilenko memutar matanya ke arah Feng Yu. Indeks pasar turun dan akan memicu semua harga saham jatuh. Akan ada kepanikan, dan semua investor akan mulai membuang saham mereka. Investor luar negeri akan kehilangan kepercayaan di pasar saham Thailand dan juga membuang saham Thailand. Kita harus menjual komoditas ini dengan harga 10 dolar Amerika Serikat ketika saatnya tiba. Tapi kita tidak memiliki komoditas di tangan sekarang. Kita bisa membelinya saat harga turun menjadi 8 dolar Amerika Serikat. Dengan cara ini,
kita akan mendapat untung dari selisihnya, yaitu 2 dolar Amerika Serikat. Dengan leverage 10 kali, kita akan mendapatkan 20 dolar Amerika Serikat. Beginilah cara Anda mendapat untung melalui kontrak short futures. Tapi kami telah kehilangan uang sebelumnya. Bisakah keuntungan menutupi kerugian kita? Kirilenko masih ingat apa yang dikatakan Feng Yu. 2 bulan pertama tidak akan menghasilkan keuntungan. Kami mungkin tidak menutupi kerugian kami, tetapi jumlahnya akan diabaikan. Ini karena rasio utang kita terlalu tinggi, dan ini akan menyebabkan kita mengalami kerugian dari obligasi dan saham. Tapi jangan lupa kita masih punya senjata, yaitu kontrak forex. Kirilenko mengedipkan matanya dan melihat tatapan marah Feng Yu. Dia berhenti bertanya dan menunggu Feng Yu menjelaskan. Ketika harga saham turun, indeks saham juga akan turun, yang akan menyebabkan banyak investor kehilangan kepercayaan terhadap ekonomi dan mata uang Thailand. Apakah Anda masih ingat apa yang kita lakukan ketika rubel terdepresiasi? Feng Yu bertanya. Saya tahu. Kami menukar rubel dengan USD. Kirilenko menjawab dengan penuh semangat. Feng Yu mengangguk dan mengacungkan jempol pada Kirilenko. Betul sekali. Investor akan menukarkan bat Thailand mereka ke USD yang lebih aman. Meskipun saya tidak mau mengakui, USD adalah salah satu mata uang yang paling banyak beredar dan penting di dunia. Wajah Kirilenko berubah dan diam setelah mendengar betapa kuatnya USD. Tapi dia tidak bisa membantah ini karena rubel tidak sekuat itu. Forex mirip dengan pasar saham. Ketika mata uang tertentu dibuang dalam jumlah besar, menurut Anda apa yang akan terjadi pada nilai tukar? Feng Yu bertanya. Kirilenko menjawab dengan hati-hati. Nilai tukar mata uang itu akan turun. Feng Yu memberi Kirilenko pandangan yang menyemangati. Iya, nilai tukar akan turun. Ini akan turun dari 24:1 menjadi lebih dari 30:1. Karena nilai USD tidak akan berubah, dan bat Thailand akan terdepresiasi. Ketika ini terjadi, kontrak bat Thailand kita akan menghasilkan uang, kan? Tentu saja. Kontrak forex kami akan menghasilkan sejumlah uang untuk kami, dan depresiasi bat akan menyebabkan inflasi di Thailand, dan ekonomi Thailand akan mengalami resesi. Pasar saham Thailand akan jatuh, dan harga saham akan jatuh lebih jauh. Apa yang bisa kami untungkan adalah dari sorting indeks saham dan forex. Tunggu, dari apa yang Anda sebutkan, kita harus membuat keuntungan yang tinggi. Tetapi mengapa Anda mengatakan kami tidak akan menghasilkan uang? Kirilenko bingung. Mereka menggunakan leverage 10 kali, dan bagaimana mereka masih tidak menghasilkan uang? Lennon melanjutkan penjelasannya. Kami akan kehilangan uang ketika kami menjual bat Thailand kami. Kirilenko merasa pusing setelah semua penjelasan itu. Mereka akan kehilangan uang di awal dan kemudian menghasilkan uang. Dia masih tidak mengerti cara kerjanya. Sudahlah. Pasar keuangan terlalu rumit, dan tidak semua orang seperti Feng Yu, yang pandai dalam segala hal. Saya hanya ingin menghasilkan uang. Saya hanya akan mengikuti apa yang dikatakan Feng. Feng Yu melihat ekspresi bingung di wajah Kirilenko dan tidak mau repot-repot menjelaskan kepadanya. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menjelaskan dalam istilah awam, tapi itu terlalu rumit. Tentu saja, Feng Yu juga dipengaruhi oleh pekerjaannya sebagai pialang keuangan di kehidupan sebelumnya. Dia tidak menjelaskan semua detail kepada kliennya juga. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia hanya menjelaskan syarat-syarat penting dari investasi kepada kliennya dan mengabaikan detailnya. Dengan cara ini, kliennya akan setuju untuk membiarkan dia menangani investasi. Jika Feng Yu membuatnya terdengar begitu mudah, siapa yang mau menyewa broker? Kakaki, kamu hanya perlu tahu bahwa kami akan kehilangan uang beberapa hari ini, dan kamu harus tetap tenang. Kirilenko menjawab dengan marah. Kapan aku tidak tenang? Aku bilang aku akan membiarkan kalian semua menangani semuanya. Feng, aku percaya padamu dan tidak akan keberatan bahkan jika aku kehilangan uang.
Feng Yu memutar matanya. Tenang. Jika Anda tenang, Anda tidak akan minum dengan wanita sekarang, daripada duduk di kantor melihat laporan keuangan. Sudahlah. Biarkan saja dia melakukan apapun yang dia suka. Bab 898 mulai kehilangan uang. Feng Yu telah menjelaskan kepada Kirilenko tentang cara kerja investasi mereka, tetapi Kirilenko masih tidak mengerti. Dia hanya ingat kalimat terakhir Feng Yu. Mulai besok dan seterusnya, kita akan kehilangan uang. Keesokan paginya, Kirilenko tiba di kantor dan melihat banyak orang berkemas untuk pulang. Kirilenko panik. Apa yang sedang terjadi? Gaji yang saya tawarkan tidak cukup tinggi. Mengapa semua orang pergi? Kirilenko menghentikan salah satu broker. Mau kemana kalian semua? Kenapa kalian semua pergi? Saya meminta Anda. Jawab aku. Kirilenko melihat broker tidak mengerti bahasa Rusia, dan dia berteriak pada penerjemahnya. Terjemahkan untuknya. Penerjemah memandang Kirilenko tanpa daya. Bos, kita di New York, dan ada perbedaan waktu dengan Thailand. Sekarang waktu malam di Thailand, dan pasar saham di sana tutup. Mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka dan melapor. Anda tidak dapat mengharapkan mereka untuk tetap berada di kantor selama 24 jam, dan itu tidak ada gunanya. Wajah Kirilenko memerah dan meraung ke penerjemah. Kau pikir aku tidak tahu tentang ini? Saya hanya bertanya mengapa dia tidak mematikan PC ketika dia pergi. Menurutmu listrik itu gratis? Penerjemah menerjemahkan apa yang dikatakan Kirilenko kepada broker itu dengan enggan. Jawaban dari broker itu adalah PC tidak bisa dimatikan. Mereka sedang mengumpulkan data dan perlu menjaga hubungan terbuka dengan Thailand. Kirilenko melambaikan tangannya. Kenapa dia tidak pergi saat waktunya melapor? Dia masih ingin menikmati AC di kantor. Feng Yu tidak ada dan sudah pulang. Brengsek. Apakah itu berarti semua orang akan bekerja di malam hari dan beristirahat di siang hari? Tidak heran Feng Yu mengatakan kantor ini hanya sementara, dan dia akan memilih beberapa elit untuk dibawa ke Hong Kong bersamanya. Ketika semua orang di kantor hampir pergi, Kirilenko menghentikan orang terakhir. Berapa kerugian kita kemarin? Hanya 12 juta dolar Amerika Serikat. Jawab broker. Kirilenko mengencangkan cengkeramannya pada tangan broker 1,7 meter dan hampir mematahkannya. Dia hanya melepaskan cengkeramannya ketika dia mendengar broker berteriak kesakitan. Apa yang dikatakan broker ini terlalu berlebihan. Hanya 12 juta dolar Amerika Serikat. Ini 12 juta dolar Amerika Serikat. Apakah Anda pikir Anda dapat menghasilkan begitu banyak uang dalam hidup Anda? Ini baru hari pertama, dan mereka kehilangan 12 juta dolar Amerika Serikat. Jika ini berlangsung selama 10 hari, berapa banyak mereka akan kehilangan? Bagaimana dengan 1 bulan? Feng Yu mengatakan ini mungkin bertahan lebih dari setahun. Oh, Kakaki, kenapa kamu di sini pagi-pagi sekali? Feng Yu berjalan keluar dari kantornya. Ia bersiap pulang untuk beristirahat. Tapi sebenarnya, dia telah beristirahat selama beberapa jam di kantornya. Bagaimana bisa kantornya tidak memiliki ruang baginya untuk beristirahat? Tidak ada apa-apa. Saya bangun pagi-pagi dan datang ke sini untuk melihatnya. Kirilenko menjawab, betulkah? Itu keren. Mari kita sarapan bersama, dan aku juga punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Kamu ingin aku membantumu menjual obat? Kirilenko tidak bisa berkata-kata. Dia pikir Feng Yu ingin memberitahunya kapan kerugian akan berhenti dan mulai mendapat untung. Ini adalah obat ajaib yang akan meningkatkan kekuatanmu di area itu. Kami sudah mendapatkan paten di Eropa, AS, Jepang, dan China. Pada dasarnya, obat ini dilindungi paten di seluruh dunia. Paten Eropa akan mengikuti persyaratan standar, dan AS memiliki serangkaian persyaratan sendiri untuk paten. Jepang adalah standar untuk seluruh Asia. Ada beberapa negara yang hak patennya tidak terkait dengan negara lain di dunia. Misalnya Cina, Korea Utara, dan beberapa negara di Afrika.
Namun bukan berarti semuanya akan baik-baik saja setelah mendaftarkan paten di AS dan tidak perlu mendaftar di negara lain di benua Amerika. Namun, setelah berhasil mendaftar di AS, tidak akan ada masalah untuk mendaftarkan paten di negara-negara lain di kawasan itu. Ini obat yang dikembangkan oleh perusahaan farmasimu. Apakah itu efektif? Mata Kirilenko berbinar. Meskipun Kirilenko terlihat bugar, dia suka minum banyak, dan terkadang, dia akan mengalami masalah di area itu. Feng Yu menahan tawanya dan menjawab dengan serius. Orang-orang yang mencobanya mengatakan itu sangat efektif. Jika itu efektif, saya dapat membantu Anda menjualnya ke rumah sakit di banyak negara. Feng Yu merasa lega ketika Kirilenko pergi. Dengan obat ini, dia seharusnya terlalu sibuk untuk datang ke kantor. Bahkan ketika Kirilenko tidak mengatakan apa-apa, dia akan memberikan tekanan yang luar biasa kepada para pialang hanya dengan berdiri di sana memandangi mereka. Ini akan mempengaruhi konsentrasi dan penilaian broker. Jumlah yang diinvestasikan terlalu besar, dan jika broker melakukan kesalahan, kerugiannya akan signifikan. Mereka hanya mengalami kerugian sekitar 12 juta dolar Amerika Serikat, dan ekspresi Kirilenko telah berubah. Jika Kirilenko tahu kerugiannya akan lebih tinggi besok, bagaimana dia akan bereaksi? Menimbulkan kerugian di tahap awal adalah strategi Feng Yu. Menjual bat tanpa henti akan menimbulkan kerugian yang signifikan. Tetapi setelah bat terdepresiasi, mereka akan memulihkan kerugian mereka dari kontrak berjangka forex mereka dan bahkan mungkin mendapat untung darinya. Semakin banyak bat Thailand terdepresiasi, semakin banyak yang akan mereka hasilkan, karena kontrak berjangka semuanya menggunakan leverage. Ketika pasar keuangan Thailand ambruk, ia akan menerima pengembalian yang tinggi. Tentu saja, tidak ada lembaga keuangan yang dapat menangani kerugian tahap awal. Jika nilai Thai baht tidak turun, mereka akan mengalami kerugian dari kontrak berjangka dan dari dumping Thai baht. Druckenmiller berada di kantor Soros lagi untuk melaporkan kemajuan mereka. Mereka menderita kerugian yang signifikan, dan harga bat Thailand sedikit turun. Pasar keuangan Thailand mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Terus buang bat Thailand, obligasi, dan saham kami, perintah Soros. Iya. Oh, perusahaan Feng dan sekutu kita semua melakukan hal yang sama. Saya yakin kita akan segera menguasai sistem keuangan Thailand. Hasil pembangunan selama beberapa dekade akan segera ada di tangan kita. Druckenmiller tertawa. Jangan berpuas diri dan bertindak sesuai rencana. Anda harus memperhatikan setiap perubahan dan harus segera bereaksi jika perubahan tersebut tidak menguntungkan kami. Juga, perhatikan Feng Yu dan pria Rusia itu dengan cermat. Dana gabungan mereka bukan jumlah yang kecil. Soros merasa Feng Yu akan memainkan peran penting dalam rencananya. Jika Feng Yu tiba-tiba beralih pihak, dia harus menghadapi pemerintah Thailand dan Feng Yu secara langsung. Mereka tidak akan lagi memiliki keuntungan dan akan menderita kerugian yang signifikan. Saya tahu, Ken sedang memantau dana mereka. Ken juga salah satu dari 4 manajer dana Soros dan ditugaskan untuk memantau Feng Yu. 2 ajudan lainnya juga bertugas memantau sisa sekutu Soros. Saat ini, bat Thailand masih belum terdepresiasi secara signifikan, dan fluktuasinya masih dalam kisaran yang dapat diterima. Namun Soros tidak khawatir, karena ini baru permulaan. Ketika dia dan sekutunya mulai membuang bat Thailand dalam jumlah besar, pasar keuangan Thailand pasti akan runtuh. Bab 899 Kepala Keluarga Masa Depan, Paman, apakah kita masih tidak akan melakukan apa-apa? Bat Thailand mulai terdepresiasi, dan ekonomi Thailand mulai runtuh. Sistem keuangan mereka akan kacau balau, kata Fu Guangzheng. Fu Rongqi terus mengisap cerutunya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap Fu Guangzheng diam-diam. Fu Guangzheng, yang panik, perlahan diam dan duduk di sana. Guangzheng, kamu telah melakukan yang terbaik di antara generasimu. Dengan benar,
Kepala keluarga kami selanjutnya adalah Anda. Jangan menyela saya dan biarkan saya menyelesaikannya. Manakah dari sepupu Anda yang lebih tua yang cocok untuk mengepalai keluarga? Guang Cheng, yang telah belajar tentang perdagangan keuangan dari saya, atau Guang Yao. Mereka telah tampil dengan baik, tetapi mereka hanya mengikuti jejak saya. Kamu berbeda. Anda telah menempuh jalan yang berbeda dari kami. Saya telah menyebutkan sebelumnya. Cina akan menjadi pasar berikutnya dan yang akan datang. Terlepas dari pasar keuangan mereka, atau industri, investor dari seluruh dunia akan berjuang untuk berinvestasi di dalamnya. Anda adalah yang pertama di keluarga kami yang memasuki pasar Cina dan menemukan mitra terbaik untuk kami. Kita semua dapat melihat aset Anda meningkat dengan cepat. Generasi berikutnya keluarga kami, atau haruskah saya katakan di antara generasi penerus keluarga top Hong Kong, tidak ada yang lebih sukses dari Anda. Mungkin hanya Li Zekai dan beberapa orang lain yang setara denganmu. Adapun Guang Cheng dan Guang Yao, mereka tidak ada di dekat Anda. Tapi tahukah Anda mengapa saya tidak mengukuhkan Anda sebagai penerus kepala keluarga kita? Apakah Anda pikir saya tidak tega menyerahkan aset keluarga kami kepada Anda? Pikirkan saja, meskipun uang itu bagus, berapa banyak yang bisa saya belanjakan? Berapa yang bisa dibelanjakan Guang Cheng, Guang Yao, dan sisanya? Yang dibutuhkan keluarga kami adalah menggunakan uang itu untuk meningkatkan status kami di masyarakat. Anda lebih baik dari saya di bidang ini. Di China, banyak pemimpin pemerintah provinsi melihat Anda sebagai tamu utama mereka. Kamu dan Feng Yu berinvestasi dalam mesin, elektronik, retail, dan menghasilkan banyak uang. Tetapi jika dibandingkan dengan Feng Yu, menurut Anda apa perbedaan antara Anda dan dia? Fu Guangzheng tercengang. Dia tidak pernah berharap paman sulungnya mengatakan hal-hal ini kepadanya hari ini. Kata-kata ini tentang kepala keluarga berikutnya. Kepala keluarga berikutnya tidak akan menjadi dua putra Fu Rongqi, bukan anak paman kedua dan ketiga paman. Fu Guangzheng akan menjadi pemimpin keluarga mereka selanjutnya. Dia sebelumnya dipandang rendah oleh keluarganya sendiri, dan bahkan banyak generasi kedua Hong Kong memandang rendah dia. Namun Fu Rongqi masih merasa Fu Guangzheng tidak cukup baik dan tidak mau menyerahkan bisnis keluarga kepadanya. Fu Guangzheng mengakui bahwa Feng Yu jauh lebih baik daripada dia dalam hal investasi dan di banyak bidang lainnya. Tapi dia yakin bahwa dia akan menjadi salah satu miliarder top Hong Kong dengan investasinya di perusahaan Feng Yu. Namun, Fu Rongqi sepertinya tidak senang dengan pencapaian Fu Guangzheng dan ingin mengujinya. Perbedaan antara Feng Yu dan Fu Guangzheng. Apa yang dimaksud Fu Rongqi? Fu Guangzheng tahu bahwa jika dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada paman sulungnya, statusnya di antara generasi kedua keluarga Fu akan meningkat. Tetapi jika dia tidak bisa menjawab pamannya, maka dia mungkin bukan penerus berikutnya. Tetapi bahkan jika Fu Guangzheng tidak menjadi kepala keluarga Fu berikutnya, dia juga akan menjalani kehidupan yang baik. Jika dia menjadi kepala berikutnya, maka pengaruhnya tidak lagi terbatas pada Hong Kong dan Cina. Dia akan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Siapa yang tidak ingin menjadi pemimpin? Fu Guangzheng berpikir sejenak dan berkata, apakah ini pandangan ke depan saya dalam berinvestasi? Fu Rongqi mengepulkan asap cerutunya. Di daerah mana? Fu Guangzheng hendak membalas elektronik ketika dia tiba-tiba teringat apa yang sedang dihadapi perusahaan pamannya. Perdagangan keuangan. Apakah ini jawaban yang pamannya cari? Fu Guangzheng menjawab dengan hati-hati. Elektronik dan keuangan. Fu Rongqi tetap tanpa ekspresi, dan Fu Guangzheng tidak tahu apakah pamannya marah atau kecewa. Saya tahu Anda menyukai industri elektronik. Tapi industri mana yang memberikan pengembalian lebih tinggi? Pernahkah Anda berpikir di mana Feng Yu mendapatkan pot emas pertamanya? Panci emas pertama Feng Yu. Fu Guangzheng mencoba mengingat. Tampaknya menjadi perdagangan Uni Soviet.
Tapi ini seharusnya bukan jawaban yang dicari pamannya. Tunggu, apakah paman mengacu pada pot emas pertama setelah Feng Yu datang ke Hong Kong? Saat itulah pamannya memastikan bahwa keluarga Fu membutuhkan bantuan Feng Yu, dan mereka harus menjaga hubungan baik dengannya. Ini perdagangan keuangan. Feng Yu telah mengambil pinjaman di bekas Uni Soviet dan menukar rubelnya menjadi USD. Kemudian dia menggunakan USD untuk berdagang minyak berjangka, emas berjangka, forex berjangka, dan kemudian menggunakan keuntungannya untuk berinvestasi di pasar saham AS. Fu Guangzheng mengerti bahwa sebagian besar aset Feng Yu berasal dari pasar keuangan. Kamu akhirnya melihatnya. Dibandingkan dengan aset fisik, pengembalian dari pasar keuangan jauh lebih cepat. Tentu saja, bisnis yang sebenarnya adalah suatu keharusan, dan itu bertindak sebagai bentuk asuransi. Di antara semua investasi Anda di China, supermarket Taihua adalah investasi terbaik. Potensi sektor retail tinggi, dan keuntungan darinya di masa depan akan menjadi yang paling stabil. Selama Anda mengelola supermarket dan rantai pasokan Anda dengan baik, Anda tidak perlu khawatir tentang kerugian. Industri otomotif dan elektronik mungkin berkinerja baik sekarang, tetapi ada risiko gagal mengikuti teknologi dan disusul oleh merek lain. Keluarga Fu kami belum memasuki industri mobil dan elektronik, dan Anda seharusnya tahu lebih baik. Tapi saya ingin Anda ingat bahwa China akan menjadi salah satu pilar di pasar keuangan di masa depan. Jika Anda bisa menjadi maestro keuangan, Anda akan menjadi salah satu orang paling berpengaruh di China dan dunia. Kata Fu Rongqi, paling berpengaruh. Betul sekali, Anda akan berpengaruh. Ketika uang yang Anda miliki melebihi jumlah tertentu, Anda dapat mempengaruhi politik. Hal yang sama untuk Cina. Jika Anda berinvestasi di wilayah tertentu di Cina, pemimpin di sana akan dipromosikan. Dan sebagai imbalannya, dia akan memberi Anda manfaat pemerintah yang lebih baik. Dengan cara ini, Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang. Fu Guangzheng mengangguk. Paman, Anda ingin saya belajar berinvestasi di pasar keuangan. Kamu tidak rela. Fu Rongqi memandang Fu Gongzhang. Paman, sejujurnya, saya tertarik dengan perdagangan keuangan, tetapi saya tahu saya tidak memiliki bakat di bidang ini. Untuk manajemen bisnis retail, saya yakin saya jauh lebih baik daripada Brother Guangcheng dan mereka. Tetapi ketika berbicara tentang investasi keuangan, saya tidak berada di dekat mereka. Saya pikir saudara Guangcheng dan saya saling melengkapi, dan jika kita bekerja bersama, keluarga Fu kita tidak akan runtuh. Fu Guangzheng menjawab. Fu Guangzheng tahu bahwa jika dia memasuki pasar keuangan, dia akan menjadi kepala keluarga berikutnya jika dia berhasil. Tetapi jika dia gagal, statusnya saat ini dalam keluarga akan turun. Dia mungkin juga melakukan apa yang dia lakukan sekarang dan bahkan jika dia tidak menjadi penerus, dia masih akan memiliki kekuatan dan pengaruh dalam keluarga. Fu Rongqi tersenyum. Dia puas dengan jawaban Fu Guangzheng. Sangat penting untuk mengetahui kelemahan diri sendiri dan tidak dibutakan oleh keserakahan. Oke, aku menghormati keputusanmu. Ingat, Anda akan selalu menjadi bagian dari keluarga Fu, dan keluarga Fu akan selalu menjadi pendukung terkuat Anda. Fu Guangzheng tersenyum dan kemudian bertanya, Paman, kapan kamu memasuki pasar? Feng Yu sudah mulai. Fu Rongqi menghela nafas. Bocah ini masih tidak mengerti. Bab 900 Situasi ekonomi Thailand, kita harus menunggu dulu, dan ini belum waktunya bagi kita untuk masuk. Fu Rongqi menjawab. Mengapa? Fu Gongzhang bingung. Itu karena pemerintah Thailand masih belum masuk. Ketika pemerintah Thailand campur tangan, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Pemerintah suatu negara akan memiliki cara untuk menstabilkan ekonomi. Fu Rongqi mulai memberikan pengalamannya kepada Fu Guangzheng. Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu sekarang. Betul sekali. Kami akan menunggu. Jadi, keluarga Fu menunggu, dan lebih dari sebulan berlalu. Selama periode ini,
pemerintah Thailand telah ikut campur dan menarik sedikit depresiasi baht. Ini sudah bulan Mei, dan Feng Yu telah kembali ke Hong Kong. Kirilenko juga mengikutinya. Feng, berapa lama lagi kita harus menunggu? Pasien Kirilenko hampir habis. Ini lebih dari sebulan, dan mereka telah kehilangan beberapa ratus juta USD. Nilai tukar baht saat ini hanya 25:1, dan uang yang mereka peroleh tidak cukup untuk menutupi kerugian mereka. Untungnya, harga saham Thailand perlahan turun, dan jika mereka mengaktifkan kontrak berjangka mereka dapat memulihkan sebagian besar kerugian mereka. Kita harus menunggu sampai Soros dan anak buahnya menghubungi kita. Baht Thailand hanya akan terdepresiasi secara tiba-tiba ketika kita berdua membuang mata uang pada saat yang sama. Feng Yu sangat tenang. Perdagangan falas sangat rumit dan tidak sesederhana yang dipikirkan Kirilenko. Lalu mengapa Anda mulai menyingkat ringgit Malaysia? Kirilenko tidak mengerti mengapa Feng Yu melakukan ini. Mereka bahkan belum menurunkan mata uang satu negara, dan Feng Yu mulai menargetkan daerah lain. Apakah mereka akan memiliki cukup dana untuk menanganinya? Anda seharusnya tidak tahu bahwa Malaysia adalah mitra dagang terbesar Thailand, dan kedua negara memiliki utang yang rumit dan tinggi. Ketika ekonomi Thailand terpukul parah, ekonomi Malaysia juga akan terpengaruh. Mengapa krisis ini disebut dengan Asian Financial Crisis? Karena perekonomian negara-negara di Asia Tenggara saling terkait. Mereka bergantung pada perdagangan antar negara yang membentuk ikatan ketat. Ketika salah satu negara terkena, sisanya akan terpengaruh, dan akan lebih mudah untuk menyerang ekonomi negara-negara lain di kawasan itu. Kirilenko mengangguk. Beberapa hari ini, dia hanya bisa melihat mereka kehilangan uang setiap hari. Jika bukan karena kontrak future mampu menutup kerugiannya, dia akan menarik diri dari operasi ini. Tanpa Feng Yu, Kirilenko tidak akan pernah menyerang ekonomi Thailand bahkan dengan undangan Soros. Seberapa kaya Thailand? PDB real per kapita lebih dari 3.000 dolar Amerika Serikat dan beberapa kali lebih tinggi dari China. Ini hampir setara dengan negara maju. Tapi anehnya rata-rata utang per orang di Thailand lebih dari 1.500 dolar Amerika Serikat. Itu berarti utang Thailand secara keseluruhan lebih dari 50%. Perkembangan ekonomi Thailand sangat bergantung pada investor asing dan ekspor mereka. Ekspor mereka mencapai sekitar 42% dari PDB mereka, dan ini adalah proporsi yang sangat tinggi. Proporsi ini biasa terjadi di banyak negara pesisir di Asia Tenggara, karena perdagangan laut merupakan transportasi perdagangan utama. Kedua, sektor real estate di Thailand sangat populer, dan juga merupakan industri inti Thailand lainnya. Investor asing merupakan bagian yang signifikan dari industri real estate Thailand. Hotel mewah, resort, gedung perkantoran, lapangan golf, sedang dibangun dalam jumlah besar. Hanya Bangkok saja, ada 2 pusat pameran internasional dan 4 lagi sedang dibangun. Rumah sakit di sana memiliki tempat tidur 3 kali lebih banyak dari yang dibutuhkan. Spekulasi dalam properti telah menjadi jalan pintas menuju kekayaan. Tapi ada bahaya tersembunyi di pasar properti Thailand. Lebih dari 20% properti kosong. Gedung-gedung dan rumah-rumah dibangun untuk para spekulan. Apa yang terjadi di Thailand sangat mirip dengan AS pada akhir 1980-an dan Jepang. Menggunakan properti dan ekspor sebagai industri inti mereka, akan membentuk rasa kemakmuran palsu bagi Thailand, dan sekaligus menciptakan gelembung perumahan. Ketika properti AS jatuh, mereka mengalihkan krisis ke Jepang. Setelah itu, AS menggunakan teknologi canggihnya untuk pulih dari krisis dengan cepat. Pasar properti mereka juga pulih, tetapi industri real estate Jepang masih dalam situasi yang buruk. Pengusaha Jepang yang cerdas memikirkan solusi yang baik, yaitu menciptakan kembali gelembung perumahan di negara-negara lain di Asia Tenggara dan menghasilkan uang dari sana. Kali ini pengusaha Jepang lebih pintar.
Mereka akan segera menarik diri dari pasar ketika harga properti mencapai puncaknya dan membiarkan pemerintah negara-negara yang menangani kekacauan tersebut. Dengan cara ini, mereka akan mendapatkan uang, mempengaruhi perekonomian negara, dan mempertahankan posisi Jepang sebagai ekonomi terkuat di Asia. Thailand telah menggunakan ekonomi pasar bebas. Untuk berkembang lebih cepat, mereka telah menghapus pajak untuk perdagangan obligasi, menurunkan pajak untuk saham perusahaan, dan bahkan memberikan dukungan keuangan untuk perusahaan obligasi. Menghapus batas bunga dan menggunakan bunga untuk merangsang pasar akan meningkatkan pertumbuhan negara dalam waktu singkat. Thailand juga telah membuka valuta asing, memungkinkan spekulan luar negeri untuk berdagang hingga 500.000 dolar Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan pemerintah Thailand memiliki cadangan devisa yang rendah. Mungkin Thailand telah melihat manfaat memiliki pasar keuangan yang berkembang di negara lain, dan mereka memberlakukan pembatasan yang lebih rendah pada lembaga keuangan mereka. Perusahaan perdagangan lepas pantai diizinkan untuk didirikan, dan 50 bank Thailand, termasuk 35 bank luar negeri, diizinkan untuk menerima tabungan dan memberikan pinjaman kepada orang asing. Inilah alasan mengapa Soros, Feng Yu, dan yang lainnya bisa mendapatkan pinjaman dalam BAT dengan mudah. Tentu saja, ada poin penting lainnya. Thailand mengizinkan non-penduduk untuk membuat rekening di bank komersial Thailand dan mengizinkan mereka untuk menyimpan, mendapatkan pinjaman, dan menukar mata uang secara bebas. Ekonomi Thailand bebas. Adanya kebijakan tersebut akan memungkinkan masuknya dana luar negeri dalam jumlah besar ke dalam negeri, dan perekonomian negara akan berkembang lebih cepat. Tapi ini juga akan menyebabkan kejatuhan Thailand dalam krisis keuangan ini. Thailand tidak memiliki peraturan yang ketat di sektor keuangannya, dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Obligasi dan saham negara dibuka keluar dan memungkinkan spekulan internasional mengganggu sistem keuangan Thailand. Juga tidak ada batasan untuk investasi luar negeri, dan pemerintah Thailand bahkan menyambut investor asing, karena mereka pikir itu akan baik untuk ekonomi mereka. Perusahaan bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah, dan utang negara membengkak. Persentase utang nasional telah melampaui lebih dari 50% dari PDB negara, dan ini adalah masalah besar. Di permukaan, perusahaan-perusahaan di Thailand berkembang dengan baik, tetapi tidak ada yang menganggap bahwa setelah menambah hutang, semua perusahaan merugi. Kreditur terbesar di Thailand adalah Jepang. Jepang telah mendirikan bank paling banyak di negara-negara Asia Tenggara, dibandingkan dengan negara lain. Mereka mengeluarkan pinjaman dalam jumlah besar, dan investasi mereka di Thailand bernilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan jika Soros tidak melampirkan Thailand, ekonomi Thailand juga tidak akan bertahan setelah tahun 2000. Ketika Jepang menarik diri dari pasar properti dan keuangan Thailand, ekonomi Thailand juga akan runtuh. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.